Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, Bapak akan membawakan pembelajaran jarak jauh melalui video YouTube. Ya. Pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak akan membawakan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 sekolah dasar. Ya. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Terkait dengan itu, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya untuk mencegah tertularnya atau terjangkitnya virus corona kepada tubuh kita, maka Bapak himbau kepada kalian semua, kita harus bersama-sama untuk selalu menerapkan 3M. M yang pertama yaitu selalu memakai masker. M yang kedua yaitu selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Ya. Dari ikhtiar ketiga penerapan 3M tersebut, Bapak harapkan atau yang kita harapkan adalah kita bisa terhindar dari terjangkitnya virus corona. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pelajaran 7 beriman kepada malaikat Allah, bagian makna beriman kepada malaikat Allah. Namun, sebelumnya seperti biasa, Bapak akan selalu mengajak kalian untuk bersama-sama untuk berdoa sebelum belajar. Ya, marilah anak-anakku kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tersebut kita semua mendapatkan ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Jadi, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak fokuskan bagaimana cara memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita memahami makna beriman kepada malaikat Allah, Bapak akan membacakan sebuah ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi seperti ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Aku ulangi lagi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Jadi artinya kita semua itu diwajibkan untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada Rasulullah. Ada lagi nih, dua lagi yang belum disebut di dalam ayat ini, yaitu apa? Iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Ya. Jadi Bapak ulas lagi, ingatkan lagi bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua iman kepada malaikat Allah,
dan yang ketiga iman kepada Rasulullah, dan yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman itu apa sih Pak artinya? Iman itu artinya percaya. Kalau pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, berarti artinya kalian akan dipelajari tentang makna percaya kepada malaikat Allah. Ya. Nah, sekarang ini Bapak rangkum makna beriman kepada Allah. Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ya, seperti udara di sekitar kita ini. Walaupun tidak dilihat, coba tiupkan. Ada nggak? Ada. Karena sejatinya makhluk Allah itu ada yang bisa dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Nah, malaikat ini adalah jenis makhluk Allah yang tidak bisa dilihat. Tetapi kalian harus meyakini bahwasanya malaikat itu ada. Ya. Karena malaikat itu yang bekerja atas putusan Allah, atas kehendak, atas perintah Allah. Ya. Nomor 2, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya. Dalam artian walaupun malaikat itu tidak bisa terlihat, walaupun malaikat itu sakti, ya, tetapi malaikat itu hanyalah sebagai ciptaan Allah, makhluknya Allah. Ya, jadi tidak boleh disembah, karena yang hanya boleh disembah oleh kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Ya. Terus ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak pernah mati, dan diciptakannya dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi contoh, kita setelah mengetahui makna beriman, yang nomor 3 ini meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang kepada Allah. Tidak seperti manusia, kadang sholat ditinggalkan, kadang menyakiti hati teman-teman, ya, itu tidak boleh padahal. Tetapi di malaikat itu tidak ada seperti itu. Malaikat selalu patuh nurut kepada perintah Allah, dan malaikat juga tidak mati. Ya, karena malaikat sudah ditugaskan khusus oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Diciptakannya dari cahaya, kalau malaikat tidak seperti manusia. Kalau manusia itu dari tanah. Ya. Tidak makan dan tidak minum. Coba bayangkan kalau malaikat makan dan minum. Waktunya ada yang manusia, ada yang sholat, waktunya dicatat. Karena malaikatnya lagi makan di warteg, jadi catatannya nggak ada. Itulah kalau malaikat makan dan minum. Makanya Allah menciptakan malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Jadi tidak repot untuk lapar, tidak repot kekenyangan. Kalau kekenyangan ntar ngantuk gimana? Nah, makanya Allah menciptakan malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan memiliki tugas-tugas tertentu. Jadi malaikat ketika ditugaskan, contoh, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ya sudah, tugasnya itu terus menyampaikan wahyu. Ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Ya di situ terus nurut. Nah, sekarang kalian, anak-anakku yang Bapak banggakan, ditugaskan untuk menulis surat Al-Kafirun misalkan. Ya kadang kalau lagi malas nggak ditulis, kadang bener-bener nulis. Itulah manusia. Tapi malaikat tidak seperti itu. Kalau malaikat selalu patuh kepada Allah. Kalau malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Dan malaikat memiliki tugas-tugas
tertentu. Ya, Bapak ulangi lagi. Makna beriman kepada Allah yaitu yang pertama meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Yang ketiga meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, sekarang sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengamati. Nah, di sini ada siswa dan siswi sedang belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya, jadi artinya kalian juga harus percaya bahwasanya malaikat itu ada, ya. Malaikat itu ada, percaya, dan malaikat Allah itu dikasih tugas-tugas tertentu untuk kita semua, untuk mencatat amal baik dan amal buruknya, ya. Nah, di sini kita mengamati di sini ada siswi lagi belajar dan gurunya lagi mengajarkan tentang beriman kepada malaikat. Artinya apa? Artinya semua apa yang kita lakukan di sini itu sedang juga dicatat oleh malaikat, ya. Nih, misal contoh di sini Maryam lagi belajar, dicatat oleh malaikatnya. Maryam lagi belajar pada pagi hari ini. Contoh lagi di sini yang laki-laki, misal namanya Fatur hari ini lagi belajar, ada malaikatnya mencatat, ya. Terus ada lagi yang tidak belajar hari ini, misalkan namanya siapa nih? Misalkan namanya Baron hari ini tidak belajar, itu juga dicatat oleh malaikat. Nah, nanti catatan itu yang nantinya dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Makanya anak-anakku yang Bapak banggakan, mulai hari ini kalian sudah tahu makna beriman kepada malaikat Allah. Kalian harus taat kepada Allah juga, karena kemanapun apapun yang kita lakukan itu semuanya sudah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita, ya. Mungkin cukup dari Bapak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Semoga kalian semuanya tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk beribadah, dan jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua. Untuk absen kehadiran silakan ketik di kolom komentar video ini dengan format nama siswa hadir. Contoh, kalau nama siswanya Fajar hadir. Namun sebelum menutup video ini, silakan subscribe dulu videonya, klik tombol loncengnya. Supaya apa sih Pak diklik subscribe-nya? Supaya diklik tombol loncengnya, supaya ketika Bapak upload video yang terbaru lagi, kalian akan mengetahuinya, muncul notifikasi di HP kalian. Siapa tahu Bapak nanti Jumat depan mengupload lagi video pembelajarannya, supaya kalian bisa belajar bersama Bapak lagi, ya. Mungkin cukup itu dari Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.